Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa la na'budu illa iyyah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah ini marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas amal ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengertian takwa, imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahirillah, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Tentunya dengan penuh harapan bahagia hidup di alam dunia dan bahagia hidup di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, Al-Fakir ingin menyampaikan satu judul, yaitu Su'ul Khotimah atau akhir yang jelek. Kita manusia dalam akhir kehidupan kita dihadapkan dengan dua pilihan atau dua kemungkinan. Yang pertama baik dan yang kedua tidak baik. Baik sering kita sebut dengan husnul khotimah, akhir yang bagus. Itulah yang kita cita-citakan dan inginkan. Semoga kita semua hadir ketika dipisahkan ruh kita dari jasad dengan keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Dan yang kedua adalah jelek, yang disebut su'ul khotimah, akhir yang jelek. Nauzubillahi min dzalik. Ketika dipisahkan ruh kita, yaitu kita tidak membawa iman dan Islam. Di dalam suatu kitab, waqala min ba'dil ulama fi kitabi Bustanul Arifin, al-asbabul mu'tadiyati lisu'il khotimati arba'atun. Di dalam kitab Bustanul Arifin, sebagian ulama mengatakan sebab ditakdirkannya manusia menjadi su'ul khotimah, akhir yang jelek, ada 4 sebab. Mudah-mudahan kita terhindar dari 4 sebab ini. Yang pertama, kata ba'dil ulama,
ta'awudu bisolah, yang bisa menjadikan manusia atau kita su'ul khotimah, orang yang menyepelekan sholat, orang yang menyia-nyiakan sholat, lebih mementingkan urusan duniawi. Ketika panggilan sholat, hayya ala sholah, hayya ala falah, kita masih sibuk dengan urusan dunianya. Pada akhirnya waktu sholat itu habis. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan bagi orang yang selalu memperhatikan sholat, yang selalu sigap untuk melaksanakan sholat, di dalam suatu kitab namanya Riyadhus Shalihin. Nanti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka bermacam-macam wajah manusia. Yang pertama, wajah manusia ketika dibangkitkan dari alam kuburnya seperti wujuhum kal qamar. Wajahnya seperti bulan purnama, sinarnya yang begitu bagus. Malaikat Jibril bertanya kepada kelompok yang wajahnya seperti bulan purnama. Kata malaikat Jibril, wahai fulan, siapa engkau? Dan amalan apa yang kalian lakukan ketika hidup di alam dunia? Kelompok itu menjawab, wahai Jibril, kami adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami masih hidup di alam dunia, azan belum berkumandang, kami sudah mempunyai wudu, dan azan berkumandang, kami hadir ke masjid dan berjamaah melaksanakan sholat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kelompok yang kedua, malaikat Jibril melihat wajahnya kasyaf, wajahnya seperti matahari yang menyinari alam semesta. Malaikat Jibril bertanya kepada kelompok itu, wahai Tuhan, siapakah kalian dan amalan apa yang kalian lakukan ketika hidup di alam dunia? Kata kelompok itu, wahai malaikat Jibril, kami adalah umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hidup di alam dunia, sebelum azan berkumandang, kami sudah mempunyai wudu, dan ketika azan berkumandang, kami sudah ada di dalam masjid. Subhanallah. Kata malaikat Jibril, luar biasa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, seperti apa wajah kita nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur? Apakah seperti bulan? Apakah seperti matahari? Ataukah gelap gulita yang tidak seperti kedua itu? Mudah-mudahan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, maka kita seperti bulan purnama. Hadirin yang dirahmati Allah, maka itulah gambaran bagi orang-orang yang melaksanakan sholat di awal waktu, dan bagi orang yang menyia-nyiakan sholat dan memperenteng sholat, maka diyakinkan akhir hidupnya adalah su'ul khotimah. Yang kedua, kata ba'dil ulama, hadirin yang dirahmati Allah, yaitu wasyurbul khamri. Orang yang meninggalnya akhir hidupnya su'ul khatimah, orang yang suka minum minuman keras, yang suka mabuk. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pangkal kejahatan adalah minum minuman keras. Bisa kita lihat di tayangan televisi dan di media-media yang lainnya. Ketika orang melaksanakan zina, maka diawali dengan mabuk. Ketika orang mencuri, maka diawali dengan mabuk.
Maka ketika orang membunuh, maka diawali dengan mabuk. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang mabuk, maka dia apapun dia akan dilaksanakan, pasti dia akan lakukan. Hadirin di sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, orang yang bisa suul khotimah, yaitu waqukul walidain. Orang yang punya dosa kepada kedua orang tua. Orang yang suka menyia-nyiakan kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah membuat orang tua kita nangis, meneteskan air mata dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita. Demi Allah, ketika kita meninggal, belum minta maaf kepada kedua orang tua kita, pasti hidup dalam dunianya akan sengsara dan pada ketika dipisahkan ruhnya akan menjadi suul khotimah. Ada suatu kisah, hadirin yang dirahmati Allah. Seorang sahabat Rasul, ahli ibadah, salatnya tidak pernah ketinggalan berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia dicampur syakaratul maut, dituntun untuk membacakan kalimat syahadat, untuk mengucapkan kalimat tauhid, dia menolak, tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid itu. Siapa dia? Adalah Alqamah. Maka ketika sahabat Rasul datang kepada Alqamah, dia menyaksikan, kemudian menuntun Alqamah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Alqamah tidak mau menggerakkan lidahnya. Kemudian sahabat Rasul datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah sedang sakaratul maut. Kata Rasulullah, apakah dia punya ibu? Punya ya Rasulullah. Sampaikan kepada ibunya bahwa Alqamah sedang sakaratul maut. 3 kali sahabat datang kepada rumah Alqamah, bertemu dengan ibu Alqamah. Wahai ummi Alqamah, Alqamah sekarang sedang sakaratul maut. Apakah ibu memaafkan dosa Alqamah? Kata ibu, saya tidak punya anak yang bernama Alqamah. Dulu saya punya anak yang bernama Alqamah. Hari ini saya tidak punya nama anak yang bernama Alqamah. Kenapa Alqamah? Kalau ibu tidak memaafkan Alqamah, yang sekarang sudah sakaratul maut 3 hari 3 malam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan kepada seluruh sahabat untuk mengambil kayu bakar, kemudian dibakar, dan Alqamah disuruh dilemparkan ke tumpukan api neraka. Ibu yang sudah mengandung, ibu yang melahirkan, mendengar anaknya akan dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ibunya adalah mengampuni dan memaafkan anaknya yang bernama Alqamah. Ibunya menangis dan menjerit, sampaikan kepada Rasulullah, jangan sampai dibakar anakku ya Rasulullah. Maka Alqamah baru bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah, bencinya Allah tergantung kepada kedua orang tua. Hadirin, selagi kita masih mempunyai kedua orang tua, minta maaf kepada kedua orang tua kita. Cium tangan. Demi Allah kita umroh 7 kali. Setiap bulan umroh ke Mekah. Setiap tahun berangkat haji. Tapi ibu bapaknya dibiarkan, ibu dan bapaknya tidak diurus. Allah tidak memaafkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang keempat, kata ba'dil ulama, wa ita'idil muslimin, orang yang suka menyakiti tetangga, orang yang suka memfitnah tetangga,
Orang suka menjelekkan tetangga, akhir hidupnya akan sulit. Bukankah seorang muslim dengan muslim bersaudara? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin dengan mukmin itu bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum. Berdamaikan antara sesama muslim. Tidak dikatakan seseorang beriman terkecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sesama kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah, 4 hal yang menjadikan suatu renungan bagi kita di sisa-sisa umur kita, yang kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Saya pernah menyaksikan, saya punya sahabat hari Minggu yang lalu, minggunya masih ceramah di Kemayoran ba'da asar. Saya ketemu malamnya ceramah maulid, yaitu di Bekasi, dan pulangnya di mobil meninggal dunia. Kubur yang tidak ada yang tahu. Kita tinggal kapan, di mana, sedang apa kita dipanggil oleh Allah. 4 hal inilah yang mengingatkan kepada kita bahwa kita semuanya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami di akhir hidup kami husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa qulul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منا وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.